semua gubernur atau kepala daerah yang lain, betul. Jangan malu-malu. Kan ada orang meniru yang baik pun malu, Pak. Oh iya, benar. Ada kan? Iya. Nah, posisi gue udah tinggi loh, gubernur. Malah dia mengatakan, urusan lo itu. Saya tinggi banget di sini. Kau mau ngerjain Iya. Ada yang berpendapat begitu, Pak. Iya. Itu kan banyak anak buah saya di bawah bisa kerja, kan? Kayak begitu. Cilaka ya? Cilaka, Pak. Ini kan ini langsung turun. Iya, betul. Wah, ini anak buahnya nggak bisa kerja nggak bisa kerja semua. Fenomena jabatan khususnya menyangkut yang menyebut diri sebagai KDM. Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat. Ini menurut saya, secara yang saya lihat di media sosial, Kang Deddy Mulyadi ini cukup menarik perhatian loh, Pak. Bayangin ya, saya lihat dia datang ke Sungai Gabus. Daerah mana itu, Pak? Bekasi Utara. Bekasi Utara, oke. Nah, di atas Sungai Gabus itu banyak ruko-ruko, bangunan-bangunan, bahkan bangunan permanen. Tapi di bawah ruko itu, karena ini di atas sungai, sampah berserakan di mana-mana. Nah, oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat itu membongkar semuanya, Bos. Dibongkar karena memang bangunan itu tidak ada izinnya. Dan itu bukan untuk bangunan sebetulnya di atas sungai itu. Sungai itu harus dibiarkan terbuka. Ya. Nah, waktu dia membersihkan sungai di Gabus di Bekasi Utara itu, saya memang di dalam media sosial itu saya tidak melihat bupatinya deh kayaknya, Pak. Atau mungkin dia udah koordinasi gitu ya. Koordinasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati, saya mau bersihkan ini di sungai ya. Keberatan nggak? Ya pasti bilang nggak keberatan lah ya. Gitu. Atasannya yang ngomong. Nah, itu Sungai Gabus, Pak. Tapi maaf, tapi bisa jadi Kang Deddy Mulyadi itu sudah melakukan koordinasi dengan bupati loh, Pak. Iya. Jadi tetapi di lapangan memang mungkin bupati tidak terlibat. Iya. Jadi kita juga nggak boleh berpraduga bahwa Kang Deddy itu main terobos aja gitu loh. Saya rasa enggak lah. Kalau main terobos enggak, menurut saya dia pasti udah koordinasi sama bupatinya gitu. Lalu kunjungan Pak Deddy atau Kang Deddy Mulyadi itu sebetulnya termasuk belusukan juga, Pak. Belusukan tapi sekaligus memperbaiki gitu loh. Enggak hanya mengomentari itu kemudian nanti diperbaiki, enggak. Langsung bawa eskavator, Pak. Luar biasa. Eskavator dibawa sama dia, rubuhin semua, ambil, angkutin, lebarin. Nah, ada YouTuber juga yang merekam Sungai Gabus di Bekasi Utara itu pada satu hujan deras, airnya lancar, Pak. Airnya lancar juga, gitu. Dan itu panjang, Pak, Sungai Gabus itu sampai di laut sana, Pak, Bekasi Utara. Kan yang menarik itu bahwa pembongkaran bangunan dan sebagainya itu Kang Deddy itu memberikan, kalau tidak salah dia memberikan kompensasi. Iya, betul. Dia tidak mau walaupun menyelesaikan masalah banjir, tapi kemudian merugikan masyarakat. Khususnya yang saya lihat di sosial media itu ada seorang anak dari pensiunan gitu. Nah, dia rumahnya itu dibangunnya dulu. Nah, itu loh, sebuah instansi pemerintah daerah juga membangunnya kok di sungai gitu. Dibongkar, lalu si Deddy ngomong gini, Pak, saya rumah ukuran 21, saya yang bayarin gitu. Maksudnya Pemda yang bayarin gitu. Pemda yang bayarin gitu. Nah, selain itu, Pak, si Kang Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat, dia juga merubuhkan hibis loh, hibis fantasi di kawasan Puncak. Sampai dikomentari sama menteri itu loh, Menteri Pariwisata. Katanya ya jangan sembarangan ngerubuhin lah, kira-kira begitu. Dan nanti merugikan investor gitu. Nah, tapi Kang Deddy kan ngomong gini, kalau investornya sudah mengeluarkan duit 40 miliar, kan dirubuhkan semua. Coba ada nggak di dalam anggaran pendapatan daerah itu istilahnya tuh ada yang bagian tuh bisa membayari nggak gitu, mengganti gitu. Dia nak ngomong gitu juga akan buahnya gitu. Nah, saya nggak tahu apakah nanti realisasinya itu akan diganti atau enggak, saya belum tahu gitu. Tapi udah dirubuhkan, Pak. Gitu. Jadi Menteri Pariwisata yang protes. Iya, yang ibu-ibu itu loh, yang perempuan itu. Jadi menurut yang saya dengar di sosial media itu,
ingin mengembalikan lagi tanah-tanah itu ke asal semula, yaitu tanami pohon-pohon, sehingga tidak menyebabkan tanah longsor dan banjir. Iya. Ini kan kalau dibangun kan di aspal, diapakan, jadi kan rapat, Pak. Betul. Jadi airnya langsung mengalir ke bawah. Betul. Hibis fantasi di puncak itu dikembalikan ke fungsi semula, yaitu dihutankan lagi. Gitu. Kalau menurut Pak Yansen gimana nih? Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini logis nggak sih, atau benar nggak, atau rasional nggak gitu? Ya, sepanjang itu menguntungkan untuk jangka panjang, Ya, ya kan Pak KDM ini kan proyeksinya bukan hanya jangka pendek kan Pak? bukan. Jangka panjang. Jangka Kan? menengah panjang. Ya, kalau apa tadi pariwisata tadi kan niatannya untuk jangka pendek dan menengah. Menengah aja, dapat ya cuan, ya kan? Cuan, Dapat duit. Kemudian tanpa mempertimbangkan bahwa lahan yang tadinya bisa menampung sumber air, menahan air tidak longsor ke bawah, sekarang jadi bisa Membuat longsor dan membuat banjir di kawasan di bawahnya. Kan gitu Pak. Jadi repot juga ya Pak Deddy ya. Bagus sih. Bagus ya? Oh, keren. Setuju Pak ya? Setuju Pak. Kalau Keren. begitu, ya. Cuma si menteri ini ya ngobrol-ngobrol sama Kang Deddy. Selain di daerah Hibis fantasi di kawasan puncak itu, Kang Deddy juga mendapat laporan, konon kabarnya Eiger itu, Eiger namanya adalah Eiger Camp. Konon dari polis lain juga, karena ini membangun juga tanpa izin gitu. Maksudnya memanfaatkan kawasan hutan itu, jangan-jangan nggak ada apa Pak, orang studi kelayakan itu loh, tentang ya studi kelayakan. Iya kan, studi kelayakannya menampung hujan. Studi kelayakan untuk lingkungan. Nah, untuk lingkungan itu, studi kelayakan untuk lingkungan itu, jangan-jangan diduga apa yang dilakukan oleh Eiger itu tidak sesuai dengan aturan lah gitu. Ada juga bangunan seperti pesantren, konon kabarnya diduga tidak memiliki IMB, tidak memiliki izin. Mungkin ya kalau tidak memiliki IMB berarti melanggar peraturan Pak ya. Tapi itu udah jadi gedung Pak. Gimana ceritanya itu Pak? Pokoknya KDM berpatokannya kepada aturan Pak. Kepada aturan ya. Jadi kalau itu melanggar ATR, ya dan tata ruang itu ya. Ruangnya, kemudian lingkungan hidup, ya dia dapat dukungan Pak. Dapat dukungan ya. Dia artinya menegakkan peraturan gitu ya. Sebetulnya ya Pak ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Cuma kan ada tindakan regulator Pak. Katakan KDM ini kan sebagai regulator. Iya. Regulator itu bisa bertindak, satu, mengutamakan proses. Ada lagi tindakan kedua, mengutamakan hasil. Kang Deddy ini kayaknya mengutamakan hasil. Proses apa hasil? Enggak, prosesnya hantamnya dulu. Ya penting hasilnya baik. Terhadap bangunan-bangunan yang tanpa izin segala macam itu dihajar dulu. Yang penting hasilnya baik. Yang penting kemudian hasilnya akan baik, karena nanti kalaupun ini berproses, tinggal berhadapan aja. Oh, gitu. Misalnya tuntutan hukum, hadapi aja. Oh iya, ya kan paham. Jadi kalau dia imbau nggak akan jalan, Pak. Nggak jalan, Pak. Itu bener nih gaya gini, Pak. Hajar aja. Hajar dulu. Iya. Ada juga, Pak, terhadap tambang liar. Apalagi itu. Jadi tambang itu izinnya sudah habis. Sedang mengajukan proses izin baru. Tapi masih menambang gitu. Nah, itu kan namanya kategorinya di tambang liar ya, orang udah nggak ada izinnya gitu. Lalu dipanggil tuh supir-supir, dikasih duit teman dia Pak, dikasih duit, suruh pulang supir-supirnya dikasih duit. Nah dia tanya sama ini ya, sama pekerja tambang itu, nggak bisa menjawab lah pekerja tambang ini. Ya, pekerjanya kan pekerja biasa-biasa. Itu dia nambang di wilayah, maksud saya di dekat perumahan penduduk atau jauh? Ya jauh apa dekat kan Pak, kalau harus ada izinnya Pak. Harus ada izin. Iya, kalau dekat ya mestinya jangan sampai mengganggu wilayah tempat tinggal manusia dong. Ya, itu dia. Kadang-kadang semua ya tetap harus ada izin. Pelosok dimanapun. Maksud saya biasanya pekerjanya itu masyarakat setempat. Ya memang betul. Jadi kalau Kang Deddy melakukan tindakan, lawan pertama dia masyarakat itu malah. Maka itu Itu khawatir saya. Sebetulnya Kang Deddy sih nggak keberatan Pak, sejauh memang sudah ada izinnya. Tapi yang menarik lagi Pak, menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin kan banyak ormas masyarakat yang menggunakan nama Sonfrem itu berusaha meminta bantuan THR. Ada yang kepada pabrik-pabrik,
ada ke restoran, ada ke toko-toko. Waduh. Itu gimana, Pak? Wah, itu Ini ormas loh, Pak. Ormas yang tidak bekerja di pabrik itu atau di restoran itu, tapi minta THR itu menurut Bapak gimana? Logis nggak? ya nggak ada jalannya, Pak. Nggak ada ya? THR kan tunjangan hari Hari raya raya. bagi pegawai yang bekerja. Betul. Mereka bekerja nggak? Enggak. Nah, Gitu. itu namanya merampok, Pak. Memaksa kan? Memaksa lah, Nah. tempatnya memaksa ya. Memaksa. Memaksa untuk diberikan bantuan. Iya. Gitu. Dan itu cilakanya sesuai dengan permintaan pula. Iya, itu dia loh. Kok jadi dia yang menentukan. Iya, iya, betul ya. Itu kok aneh cara. Nah, Deddy berpikirnya. Mulyadi juga melawan itu. Oh iya, Pak, bagus. Deddy Mulyadi itu melarang semua ormas di Jawa Barat untuk jangan sekali-kali meminta kepada pabrik, kepada restoran, kepada toko-toko. Hmm. Ya, untuk meminta sehubungan dengan THR, tunjangan hari raya. Wah. Dia lawan, Pak. Iyalah. Berani loh. Iya. Kang Deddy Mulyadi itu melawan ini, Pak, melawan ormas-ormas itu. Ormas-ormas itu namanya serem-serem, Pak. Bekasi aja ada berapa ormas tuh. Yang kemarin sempat viral di itu loh, di sosial media itu. Yang saya heran, kok kelihatannya terjadi pembiaran ya. Kalau termasuk ormas ini, bahkan kemarin ada kayak keselio lidah gitu loh. Yang dilakukan oleh seorang pejabat negara juga, Pak. Yang katanya ormas minta THR itu nggak apa-apa. Karena ada kan lucu juga. Ormas minta THR tapi dikatakan nggak apa-apa oleh pejabat negara. Coba gimana? Gitu Ya, kalau tadi itu apa kenapa dibiarkan Hmm. gitu. Memang ASN-nya nggak kerja. Nah, itu. Betul ya. Yang mana nih, Pak? Yang bangunan? Ya, Iya. bangunan, ya kemudian nyangkut pembiaran terhadap pembiaran. apa kegiatan ormas Iya. yang merugikan masyarakat Iya. itu ASN dan penegakan hukum juga nggak kerja. Ya, jangan-jangan ada kong kali kongnya nih, Pak. Iya, Saya melihatnya iya, begitu. iya. Orang membuat bangunan besar, ya kan? Ada banyak ormas minta-minta THR. Kok didiemin? Nah, itu dia. Pasti kan penegak hukum ada laporan dong. Ada, Ini kok ada, iya. ya kan? Tapi didiamkan. Tapi untunglah ada figur seperti KDM ini Nah, betul. yang mulai berani. Betul. Saya berharap di provinsi lain muncul KDM-KDM yang lain. Iya. Menurut saya sih harusnya gubernur-gubernur seluruh Indonesia ini bersedialah melihat bagaimana Pak Deddy Mulyadi itu bekerja benar-benar di tengah masyarakat, dan mestinya ada yang ngikutin lah, mestinya Iya, ya Pak ya, iya, mestinya ada yang iya. ngikutin lah. Suku-suku banyak yang ngikut Pak ya, Iya. gitu. Jangan cuma di meja terus Pak duduk, Itu dia, apa baca iya. ini, tanda tangan ini, ya nggak Iya, ada betul. artinya Iya. gitu. Kan kemarin oleh Pak Prabowo semua kepala daerah dikumpulkan di Magelang. Iya, retret namanya. Retret Iya, kan? iya. Itu kan mau menyamakan visi kan? Artinya kalau Kang Deddy sudah melakukan hal yang baik seperti ini, gubernur lain kalau meniru nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Kan udah sama visinya. Turun ke bawah, Ya, turba. Turba. Nah, Ya. turun ke bawah. Betul. Turun ke bawah itu satu, dia melihat perencanaan yang di meja dilaksanakan nggak di bawah, dan ada perlu pengontrolan. Nah, itu dia. Kalau ada kesalahan ini itu langsung disampaikan ini salah, Itu betulin dia. gitu loh. Iya, Bos. iya, iya. Itu Pak. Kan selama ini pejabat kita ini kadang-kadang gayanya nih Pak, Gayanya ya. gayanya seolah-olah mau berbuat baik ragu-ragu. Ah, Misalnya dia mau berbuat yang benar Iya. pun ragu-ragu. ragu-ragu. Lah, lalu untuk apa dia menjabat kalau dia ragu-ragu? Lagi pertanyaannya kenapa ragu-ragu? Pak? Kenapa? Ada apa? Ada apa kan gitu? Ini kan udah kasih contoh. Ini gaya baru saya lihat Pak. Ini gaya baru ya. Kepemimpinan gaya baru. Dulu sebetulnya ada loh Pak. Siapa tuh? Ya kayak mulai-mulai Pak Jokowi yang belusukan, Ah, ya, belusukan, Pak Jokowi ya kan? itu, gitu Ini kan. belusukan versi lain lagi. Versi lain karena langsung ya betul. langsung melakukan Lakukan. perubahan situ Itu gitu. luar biasa. Nggak cuma menginstruksikan, tapi langsung bawa eskavator, bawa apa, Ya, lakukan. Gitu. jadi kesempatan ini kita imbau lah semua gubernur atau kepala daerah yang Iya, lain, betul. jangan malu-malu. Jangan malu-malu dan harus bersedia Iya, turun ke bawah. kan ada orang meniru yang baik pun malu Pak. Oh iya benar-benar. Ada kan? Iya iya. Nah, posisi gue udah tinggi loh, gubernur. Malah dia mengatakan urusan lo itu. Saya tinggi banget di sini. Kok mau ngerjain? Iya, 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 Ada iya. yang berpendapat begitu Iya, Pak. iya, iya. Itu
Itu kan banyak anak buah saya di bawah bisa kerja kata. Kayak begitu. Cilaka ya. Cilaka Pak. Ini kan Dedi langsung turun. Iya betul. Wah ini Padahal anak buahnya nggak bisa kerja nggak bisa semua. kerja semua. Ada Kang Deddy marahin pegawai kecamatan Iya, itu, kan? iya. Yang tentang Karena sampah itu. Kenapa Kang Deddy turun? Itu Itu di dia. bawah. Iya. Sama dengan mungkin dulu Pak Jokowi, kenapa dia selalu Turun ke ngontrol gorong-gorong, sendiri. iya betul. Kontrol Iya. tuh benar. Betul. Iya. Tanpa itu rencana pembangunan tuh bisa-bisa tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu dia. Gitu. Iya. Kalau Pak KDM ini 5 tahun pertama ini sukses, saya yakin dia dipilih lagi Pak. Ya ternyata rakyat Jawa Barat senang juga. Itu dia. Pak nggak cuma masyarakat Masa Jawa Barat, ya? banyak sekali juga masyarakat Se-Indonesia ya. Jawa, Iya. Malah terkagum Iya. tersentuh lah Iya, dengan terinspirasi dengan hati. apa tindak tanduk Pak Kang Deddy Kang Mulyadi Deddy, itu iya, dalam betul. membenahi berbagai Iya. macam hal di masyarakat loh Pak. Kan nggak kelihatan dia palsu kan? Kayaknya enggak. Enggak kan? Kayaknya tidak acting gitu, Nggak tidak acting, kan? tidak dibuat-buat. Iya. Memang begitu orangnya Pak. Itu dia. Keren Iya. banget, ya. As it is gitu, As it apa is. adanya. Jadi mungkin di kesempatan ini kita juga masih bisa bahas nih Pak. Bah, kita bahas. Kegiatan Kita KDM ini lanjutkan. kita lanjutkan Iya. terus. Ya. Keren.